Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang Wida dan tim. Ini belum join, Mas. Sudah tuh 2, 3, 4 yang udah join. Siap ya. Oh, Lanjut baik. aja lah, Pak. Iya. Lanjut Bapak ya, ntar Wi ya. nyusul. Iya, silakan, Pak. Siap, siap, siap. Pak, maaf masih Pak Michael, dengar. suaranya belum terdengar, Pak. Maaf. Maaf, iya, baik. Nah, Sudah? sudah. Oke. Saya izin untuk memulai ya, Ibu Ida dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Ibu Ida dan tim. Juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ida dan tim dan seluruh teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Izinkan saya untuk memulai materi kita terkait dengan PPH Badan, terkait dengan apa yang kita sudah pelajari kemarin teman-teman, bagaimana teman-teman mulai memahami terkait apa sih objek pajak, kemudian bentuk perusahaan, ada perusahaan itu dari komposisi saham seperti PT, organisasi, kemudian yayasan, CV, dan lain sebagainya. Tentu dalam menghitung PPh Badan kita harus memahami apa yang dimaksud dengan objek pajak, kemudian apa yang dimaksud dengan penghasilan yang nantinya harus dikoreksi, baik koreksi positif ataupun negatif dari sisi penghasilan, dan bagaimana kaitannya penghasilan itu dengan objek ya teman-teman. Nah, objek di mana kita harus belajar terkait dengan pasal demi pasal yang ada di Undang-Undang Perpajakan, terutama untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan, juga terkait dengan Undang-Undang HPP. Dan satu lagi teman-teman, kita juga harus memahami Undang-Undang PPN, karena dalam kita menghitung peredaran bruto, tentu kita harus memahami bahwa bentuk usaha bisa PT, bisa CV, bisa perorangan, juga ada kaitannya dengan apa pencapaian omset teman-teman. Kalau omsetnya itu di atas 4,8 M, secara otomatis WP itu menjadi PKP atau pengusaha kena pajak, dan setiap penyerahan ataupun perolehan ya teman-teman, jadi lawan transaksinya itu kalau dia kondisinya WP Badan ya, dia sudah PKP berarti bertransaksi ya, mau dia jual ya dia harus keluarin faktur pajak. Nah, erat hubungannya faktur pajak dengan pencapaian omset. Kenapa? Karena nanti omset itu ada hubungannya dengan DPP, dasar pengenaan pajak. Nah, dalam penyerahan tentu ada kaitannya nih teman-teman dengan slide yang sekarang ini teman-teman lihat, yaitu hubungan istimewa teman-teman. Karena kenapa? Karena ketika perusahaan itu bisa PT, bisa pribadi ya teman-teman, artinya nanti kita harus melihat dari kacamata mana nih, apakah dia sebagai PT atau dia sebagai
orang pribadi. Kenapa teman-teman? Di dalam perpajakan kita harus memahami ternyata ada hubungan istimewa. Hubungan istimewa itu kondisi di mana bisa mempengaruhi bisnis ya, atau terkait dengan kedekatan dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita hadapi teman-teman, bagaimana nantinya ada koreksi. Koreksi itu bisa positif, bisa negatif. Hubungan kepemilikan ini mempunyai peranan terkait dengan misal PT A atau Tuan A memiliki penyertaan antara PT A ke B senilai 50% ataupun PT A kepada PT D. Nah, kalau Undang-Undang PPH menyebutkan di pasal 18 ayat 4, apabila WP mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada WP lain, maka hubungan antara WP dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, teman-teman, atau hubungannya antara dua WP atau lebih yang disebut terakhir, maka itulah yang disebut hubungan kepemilikan, teman-teman. Jika A dengan B ini 50%, tadi syaratnya adalah 25%, teman-teman. Berarti A dengan B itu punya hubungan langsung. Sedangkan jika D memiliki hubungan kepada C, nah ini komposisinya ada penyertaan 50%. Tadi syaratnya adalah paling rendah 25%, teman-teman. Artinya B mempunyai hubungan langsung. A ke C adalah hubungan tidak langsung karena melalui B, teman-teman. Sedangkan PT A atau Tuan A kepada PT D ini memiliki penyertaan langsung sebesar 25%. Nah, artinya A dengan D itu memiliki hubungan langsung. Dan B, C, D hubungan karena A, teman-teman. Jadi inilah yang dinamakan hubungan istimewa dari sisi kepemilikan, teman-teman. Kenapa kita perlu pelajari ini? Karena nantinya ada erat hubungannya dengan yang namanya transfer pricing dokumen, teman-teman. Artinya kalau transaksi itu terdapat hubungan istimewa, maka penyajian di laporan keuangan tentu akan sedikit berbeda. Kenapa? Karena nantinya akan ada koreksi. Baik koreksinya bisa positif, baik koreksinya bisa negatif. Akibat apa? Nah, ini adanya hubungan istimewa, teman-teman. Sedangkan kalau kita bicara nih, nah, hubungan penguasaan. Nah, ini juga ada penguasaan, teman-teman. Kenapa? Kalau misalkan si PT X, contoh Tuan A direktur, Tuan B direktur, Tuan C komisaris. Nah, sedangkan Tuan C juga di sini di PT Y adalah direktur, teman-teman. Dan di sini ada Tuan F direktur, Tuan B komisaris, dan dia punya anak, ya. Tuan B junior direktur di PT Z. Sedangkan di sini ada Tuan G direktur, Tuan E komisaris. Bicara penguasaan, tadi kan hubungan istimewa karena apa, teman-teman? Karena ada kepemilikan. Nah, dari sisi kepemilikan clear, paling rendah 25%. Tapi kalau di sini penguasaan, teman-teman, jadi WP ini menguasai wajib pajak lainnya atau dua, ya, atau lebih berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Contoh di sini, teman-teman, PT X dan PT Y ada hubungan penguasaan manajemen secara langsung. Kenapa? Karena ada Tuan B dan Tuan C, teman-teman. X dan Y ada hubungan penguasaan karena ada Tuan B. Yang satu di sini direktur, yang satu di sini komisaris. PT X dia sebagai direktur, Tuan B. PT Y, Tuan B sebagai komisaris. Nah, oke ya, satu. Oke, jadi di sini udah jelas ada si Tuan B direktur, di sini ada komisarisnya. Sama-sama Tuan B, teman-teman. Kemudian ada juga komisaris. Nah, ini Tuan C nih. Nah, Tuan C di sini dia sebagai komisaris. Di PT Y dia sebagai direktur. Artinya, teman-teman, ketika WP itu menguasai WP lainnya, nah ini kan WP X sama Y kan ini WP, teman-teman. Artinya ketika ada hubungan seperti ini, ya, maka dikatakan dia mempunyai hubungan penguasaan untuk PT Y dan PT X, ya. Kemudian antara PT Y kepada PT Z di sini teman-teman perhatikan, di sini ada PT X atau PT Y dan PT Z.
ada hubungan penguasaan. Kenapa teman-teman? Karena ada Tuan B dan Tuan B junior. Di sini PTY ada Tuan B sebagai komisaris. Oke. Nah, Tuan B junior, nah ini anaknya, ini sebagai direktur. Nah, berarti ini ada hubungan apa, teman-teman? Hubungan saudara sebenarnya. Ya, antara ayah dengan anak. Sedangkan yang lain, nah ini Tuan G direktur tidak ada. Tuan E komisaris tidak ada. Ya, tidak ada hubungan. Artinya hubungan penguasaan manajemen hanya terjadi antara entitas yang pengurusnya sama atau memiliki hubungan keluarga, teman-teman. Sedangkan antara pengurus, nah ini kan pengurus, teman-teman. Nah ini pengurus ya, pengurus nggak punya hubungan apa? Penguasaan. Nah jadi dengan kata lain kita sudah dapat nih. Pertama ya, hubungan terkait dengan apa? Tadi kepemilikan. Kalau yang sekarang kita bicaranya penguasaan, teman-teman. Oke. Kita lanjut ya teman-teman, kalau nanti ada yang ingin bertanya silakan ya teman-teman, karena ini memiliki konsep yang sangat berguna nantinya kalau teman-teman involved dalam laporan keuangan. Kemudian ternyata dari komposisi ya teman-teman harus mempertimbangkan apakah ada hubungan istimewa baik dari hubungan kepemilikannya atau hubungan penguasaannya, teman-teman ya. Jadi di slide ini saya coba tampilkan hal-hal yang penting dan nantinya teman-teman sangat mandatori. Kenapa? Nantinya ini kalau misalkan omsetnya sudah di atas 50 miliar gitu ya, kemudian baik dia jualan barang atau jualan jasa, nah teman-teman harus memperhatikan hubungan kepemilikan, hubungan penguasaan, dan selanjutnya adalah hubungan ya keluarga, teman-teman.